Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Selamat pagi siswa semua, bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Ada yang belum. Besok usahakan dirutinkan sarapannya ya, karena sarapan itu baik untuk kinerja otak kita. Jika tidak sempat sarapan di rumah, kita bisa beli roti di warung yang harganya 2.000 kalau ibu tidak salah. Oke, ibu absen dulu ya. Adila Askia, Aufa Silmi, Dinda, Sinta. Sinta kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Alhamdulillah, kehadiran hari ini sudah baik. Hanya Sinta yang tidak hadir. Kita doakan semoga Sinta cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah dipersiapkan peralatan belajarnya? Ibu harap siswa semua tetap semangat menjalankan pembelajaran ya, karena hari ini bahasan kita cukup berat, yaitu mengenai hitungan. Tapi ibu yakin jika diperhatikan dan dipelajari dengan baik, pasti akan menjadi mudah. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian pendapatan nasional. Apalagi? Ya, manfaat pendapatan nasional. Lalu, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan terakhir apa? Ya, komponen pendapatan nasional. Sekarang, siapa yang bisa mengulas sedikit materi kita minggu lalu? Coba Dinda. Ya, bagus sekali. Ibu harap yang lain juga sudah memahami materi ini karena akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan metode perhitungan pendapatan nasional. Minggu kemarin ibu sudah minta baca materi untuk hari ini, bukan? Ada dikerjakan? Baik, jika ada nanti akan ibu lihat selama proses pembelajaran. Baik, kita mulai. Pertama, kita akan bahas sebentar contoh soal dengan konsep pendapatan nasional yang kemarin atau minggu lalu kita bahas. Di mana perhatikan data berikut ini. Data tersebut dalam triliun rupiah. Yang pertama itu ada GDP sebesar 1.600, penyusutan sebesar 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah besar Net National Income atau yang biasa disingkat dengan NNI. Jadi, kita harus tahu rumus NNI apa. Masih ingat rumus NNI apa? Ya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, sekarang coba. Ada nggak NNP-nya? Nggak ada kan? Nah, kalau pajak tidak langsung, ada pajak tidak langsung senilai 90 triliun. Berarti tugas kita yang pertama itu harus mencari nilai NNP. Karena nilai NNP-nya belum diketahui, apa rumus mencari NNP? Ya, NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Sekarang kita cari, ada nggak nilai GNP-nya? Nggak ada juga. Kalau penyusutan, ada 120 triliun. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai GNP-nya. Apa rumus mencari GNP?
GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Ada nggak nilai GDP-nya? Nah, ada. Sebesar 1.600 triliun. Kemudian, faktor neto dari luar negeri ada nggak di sini? Faktor neto dari luar negeri ini nggak ada kan? Cara cari faktor neto dari luar negeri yaitu pendapatan warga negara asing di Indonesia dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri. Kita langsung cobakan ya. Ya, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita harus mencari GNP. Nah, GNP sama dengan GDP dikurangi dengan faktor neto dari luar negeri. Nah, GDP-nya tadi berapa? 1.600 dikurangi faktor neto dari luar negeri. Pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 triliun dikurangi pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80 triliun. Berarti 1.600 dikurangi 60 jadi 1.600, jadi hasilnya itu 1.540. Jadi setelah diketahui GNP-nya adalah 1.540. Setelah diketahui nilai GNP, barulah kita menghitung nilai NNP. Nah, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Tadi nilai GNP-nya sudah diketahui kan? 1.540 dikurangi penyusutan 120 triliun. Hasilnya 1.426. Nah, karena sudah ketemu NNP-nya, barulah kita bisa menghitung nilai NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, nilai NNP-nya 1.420 triliun. Dikurangi dengan tadi pajak tidak langsungnya berapa? Ya, 90 triliun. Jadi 1.420 dikurangi dengan 90, hasilnya adalah 1.330 triliun. Jadi nilai NNI-nya adalah 1.330 triliun. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kepada metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan, sebagaimana telah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu melalui pendekatan produksi atau production approach, pendekatan pendapatan atau income approach, dan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan produksi atau product approach. Pendekatan produksi adalah metode perhitungan PDB dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk, barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dalam pendekatan ini adalah barang dan jasa jadi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi perhitungan ganda atau double counting. Jadi, melalui pendekatan produksi ini, pendapatan nasional yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa sehingga menghasilkan rumus Y sama dengan Q1 ditambah P1 ditambah Q2 dikali dengan P2 dan seterusnya. Nah, ada yang tahu Y itu apa? Y itu adalah melambangkan pendapatan. Kemudian P melambangkan harga dan Q melambangkan kuantitas. Nah, maksud dari menjumlahkan nilai tambah itu seperti apa? Kita langsung lihat contohnya. Kita masuk saja ke contoh pendekatan produksi. Di sini ada tahapan produksi harga dan nilai tambah yang pertama, yaitu ada kapas seharga Rp5.000. Nah, nilai tambahnya adalah Rp5.000. Kemudian benang seharga Rp10.000. Nah, berarti berapa nilai tambahnya? Dari Rp5.000 ke Rp10.000, nilai tambahnya adalah Rp5.000. Kemudian kain seharga Rp20.000. Berarti nilai tambahnya dari Rp10.000 ke Rp20.000 adalah Rp10.000. Dan yang terakhir yaitu baju seharga Rp35.000. Berarti nilai tambahnya dari Rp20.000 ke Rp35.000 ya Rp15.000. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, dijumlahkanlah yaitu nilai tambahnya. Jadi kita jumlahkan 5.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000. Hasilnya
35.000. Nah, jadi besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi yaitu sebesar 35.000. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Metode perhitungan yang kedua ini yaitu pendekatan pendapatan, di mana ini adalah metode perhitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pendapatan, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang sudah digunakan oleh perusahaan seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan juga skill. Nah, pendekatan pendapatan itu menjumlahkan pendapatan yang diterima dari pemilik faktor produksi dalam satu tahun. Jadi dapat dirumuskan, rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Tadi Y itu melambangkan apa? Ya, melambangkan pendapatan. R itu berasal dari kata rent atau sewa. Jadi, kalau kalian menemukan huruf R kecil, berarti itu adalah sewa. Kemudian, W berasal dari kata wages atau bahasa Indonesianya adalah upah atau gaji. Kemudian, I, interest, bahasa Indonesianya adalah bunga modal. Jadi, di ekonomi ada dua I, yaitu I kecil dan I besar. Kalau kecil seperti ini adalah melambangkan bunga. Nah, selanjutnya P itu berasal dari kata profit atau bahasa Indonesianya itu adalah laba. Biasanya kita kenal itu dengan keuntungan. Jadi itu kalau pendekatan pendapatan rumusnya adalah Y sama dengan sewa ditambah upah atau gaji ditambah bunga modal dan ditambah laba atau keuntungan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, Dinda, silakan. Oke, baik. Tadi Ibu katakan bahwa dalam ekonomi ada dua I, yaitu I kecil dan I besar. I kecil tadi adalah interest atau bunga modal. Nah, I besar adalah investasi. Nanti akan kita bahas pada pendekatan yang ketiga. Kita lanjutkan kepada metode perhitungan yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah metode perhitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode tertentu. Pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sehingga muncullah rumus sebagai berikut. Yaitu yang pertama sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang N. Y yaitu melambangkan pendapatan. Nah, kalau C apa? Ada yang tahu? C yaitu berasal dari kata consumption atau bahasa Indonesianya adalah konsumsi. Nah, tadi ini adalah selanjutnya I besar. I besar adalah melambangkan investasi atau berasal dari kata investment. Jadi jangan tertukar ya, kalau tadi yang sebelumnya itu I kecil melambangkan bunga modal, kalau ini yang besar melambangkan investasi. Selanjutnya itu adalah G. G ini berasal dari kata government, yaitu bahasa Indonesianya adalah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya X. X itu melambangkan ekspor, sedangkan M melambangkan impor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut dalam rupiah. Pendapatan gaji sebesar 5 juta rupiah, keuntungan perusahaan sebesar 750.000, bunga modal sebesar 480.000, pengeluaran konsumsi 10 juta, menyewakan tanah 5 juta, investasi pengusaha 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, ekspor 8 juta, dan impor 3 juta. Dari data di atas, hitunglah besar pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan
dan pengeluaran. Oke, sekarang kita coba hitung dulu dari pendekatan pendapatannya. Coba tadi rumusnya apa untuk pendekatan pendapatan? Ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I kecil ditambah P. Nah, sekarang kita cari dulu nilai R. R itu tadi apa? Ya, berasal dari rent atau bahasa Indonesianya adalah sewa. Nah, di sini adalah menyewakan tanah sebesar 5 juta. Nah, kemudian nilai W atau wages yang bahasa Indonesianya adalah upah atau gaji. Di mana di sini mendapatkan gaji sebesar 5 juta. Kemudian I kecil. Tadi ini berasal dari kata interest atau bunga modal sebesar 480.000. Kemudian yang terakhir itu adalah P atau profit yang biasa disebut dengan keuntungan. Di sini adalah keuntungan perusahaan sebesar 750.000. Nah, langsung kita hitung. 5 juta ditambah 5 juta ditambah 480.000 ditambah 750.000, hasilnya adalah ya 11.230.000. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah 11.230.000. Nah, kita lanjut lagi ke perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Nah, rumus pendekatan pengeluaran tadi apa? Ya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C itu tadi apa? Ya, konsumsi atau pengeluaran konsumsinya itu sebesar 10 juta. Kemudian investasi. Investasi pengusahanya sebesar 7 juta. Kemudian G, government atau pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta. Ditambah dengan ekspor sebesar 8 juta dan impor sebesar 3 juta. Langsung kita hitung. Tadi 10 juta ditambah 7 juta ditambah 15 juta ditambah 8 juta dikurangi 3 juta. Hasilnya adalah 37 juta. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 37 juta rupiah. Ya, bagus. Sampai di sini sudah paham? Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu minta siswa semua mengerjakan 3 soal yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis selama 20 menit. Ibu harap siswa semua mengerjakan dengan sendiri-sendiri agar Ibu dapat mengetahui kemampuan siswa. Nah, nilai ini akan diambil sebagai nilai tambah nantinya. Baiklah, setelah memeriksa, masih ada beberapa dari siswa semua yang belum memahami mengenai metode perhitungan pendapatan nasional ini. Jadi, Ibu harap siswa semua belajar di rumah secara mandiri atau boleh berkelompok dengan temannya agar lebih memahami materi tentang perhitungan pendapatan nasional ini. Karena materi mengenai perhitungan ini jika tidak diulang, maka akan cepat lupa. Baik, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Adilah, coba. Ya, bagus sekali. Benar. Hari ini kita sudah membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Bagus sekali. Nah, untuk hari ini dicukupkan. Silahkan kerjakan latihan halaman 14 di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Dan juga minggu depan kita akan membahas materi masih mengenai materi pendapatan nasional, yaitu mengenai pendapatan per kapita. Silakan baca bukunya di rumah dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.